Halo kawan cuan, untuk bahas berita forex hari ini, aku akan bahas nih mengenai kemungkinan intervensi dari Bank of Japan untuk mengatasi pelemahan yen beberapa waktu terakhir ini. Nah, sebelumnya disclaimer on ya, ini hanyalah hasil analisa fundamental aku dan bukan saran trading, sehingga risiko trading tanggung masing-masing ya kawan cuan. Kawan cuan, jadi mata uang yen atau yang kita kenal di pasar forex dengan simbol JPY itu sudah mengalami pelemahan nih beberapa waktu terakhir ini. Dan tentunya pelemahan itu terjadi karena adanya perbedaan kebijakan yang cukup kontras antara kebijakan BOJ atau Bank of Japan, Bank Sentralnya Jepang, dengan bank-bank sentral lainnya yang mana BOJ itu kan masih mempertahankan kebijakan ultra longgarnya, yang artinya suku bunganya masih di angka minus, sedangkan untuk bank sentral lainnya itu agresif dalam siklus kenaikan suku bunganya. Nah, selain itu, yen itu bisa melemah karena adanya ekspektasi loh dari para pelaku pasar yang dari sebelum-sebelumnya itu ingin sekali BOJ untuk cepat-cepat pivot dari kebijakan ultra longgarnya, dikarenakan inflasi Jepang itu kan sudah cukup tinggi dalam artian di atas target dari BOJ itu sendiri untuk beberapa bulan terakhir ini, dan juga ekspektasi inilah yang membuat yen itu tampak semakin lemah karena tentunya ekspektasi pelaku pasar itu tidak dijawab oleh BOJ atau Bank of Japan yang selama beberapa meeting terakhir dan bahkan setelah berganti gubernur dari Kuroda menjadi Ueda masih saja mempertahankan kebijakan ultra longgarnya, tidak seperti prediksi para pelaku pasar. Nah, kalau melihat kondisi pasar sekarang, untuk mata uang yen sendiri itu sudah mengalami pelemahan yang cukup tajam, di mana yen itu sudah mencapai salah satu level terendahnya nih dalam 7 bulan terakhir melawan USD di sekitaran angka 143. Sementara melawan euro atau mata uangnya zona Eropa itu sudah melemah ke sekitaran angka 157 sekarang, yang mana ini merupakan level terendahnya Japanese yen melawan euro dalam 15 tahun terakhir ini. Nah, pelemahan yen yang tajam ini pun sudah menuai beberapa peringatan verbal dari para pejabat-pejabat di Jepang, dan salah satunya adalah Menteri Keuangan Jepang itu sendiri, yaitu Shunichi Suzuki, yang menyatakan kalau ia akan siap merespon nih terhadap pelemahan yen ini jika pelemahan ini tuh dianggap bergerak terlalu tajam. Hal-hal serupa juga dinyatakan loh oleh beberapa pejabat di Jepang lainnya, yang mana dengan adanya peringatan dari Menteri Keuangan dan juga beberapa pejabat Jepang ini, serta juga dengan apa yang bisa kita sebut sebagai intervensi verbal, yaitu peringatan ini tuh bisa dijadikan tanda atau sinyal kalau sebentar lagi Bank of Japan itu dapat melakukan intervensi seperti yang dilakukannya di tahun lalu. Nah, jadi intervensi yang dilakukan oleh BOJ ini tuh pasti bertujuan untuk mengatasi pelemahan mata uang yen ini yang bisa dibilang sudah melemah cukup parah ya kalau kita lihat melawan USD dan juga euro tadi. Intervensi oleh BOJ ini tuh biasanya itu akan dilakukan diam-diam oleh Bank of Japan, dan untuk jamnya juga tidak akan diberitahu sama sekali oleh Bank of Japan, melainkan akan tercerminkan di dalam chart di mana Japanese yen dapat tiba-tiba menguat dalam waktu signifikan. Nah, dan menurut para pelaku pasar, mereka tuh memprediksi nih kalau intervensi ini tuh kemungkinan akan segera datang, mengingat banyaknya peringatan atau intervensi verbal oleh para pejabat di Jepang, dan juga menurut pelaku pasar, melihat level USD Japanese yen sekarang yang ada di angka 143, kemungkinan besar itu sekitar angka 145 itu akan dilakukan intervensi oleh BOJ. Mengingat di kasus sebelumnya, BOJ juga melakukan intervensi di sekitaran level 145. Jadi hanya tinggal sedikit lagi. Ya, jadi kawan-kawan, kamu jangan sampai kaget ya jika dalam waktu dekat ini kamu melihat nih, tiba-tiba Japanese yen menguat dalam rentang waktu yang sangat pendek, namun menguatnya cukup signifikan. Nah, itu pasti semua karena adanya intervensi dari BOJ yang dilakukan diam-diam. Itulah bahas berita forex hari ini kawan cuan. Kalau menurutmu, apakah intervensi ini akan datang di minggu ini atau kira-kira minggu depan? Coba berikan kira-kira berapa sih periode waktu yang menurut kamu tepat nih bagi BOJ untuk melakukan intervensinya? Nah, coba tuliskan jawabanmu di kolom komentar di bawah ini ya kawan cuan. Oh iya, selain itu jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode bahas berita forex berikutnya. Dan juga follow aku di IG dan juga di TikTok di @rw_beritaforex. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu kawan cuan.